Sampean kan katanya dari SD yang suka lagunya Rhoma Irama. Iya. Apa gak jadi cita-cita penyanyi enggak gitu? Tidak, tidak, tidak. Tapi syaratnya saya harus tahu lagunya Bang Haji Rhoma Irama dari awal sampai akhir. Saya ini harus tahu. Gitu maksudnya. Kodratnya perempuan ini kan nggak usah kerja, Bang. Aslinya iya, tapi sekarang ini persaingan seperti itu. Ya harus kita lanang wedok pola dengan baik sekarang. Sekolah. Perbedaan guru dulu dan sekarang, Bang. Ya. Menurut situ. Guru. Nah, guru-guru. Guru dulu dengan sekarang. Iya. Bedanya. Bedanya itu kalau dulu ini ya, Pak Guru ini dulunya itu kan Kasar. Kalau yang dimaksudkan membangun masa depan cuma rumah dan sedan, usaha menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Masa depan sejati, akhirat yang hakiki, tak percuma biaya, tak percuma tenaga, bila hasilnya bahagia abadi. Nikmati juga. Waduh. Luar biasa ini lagunya, Bang ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami masyarakat awam, dan semoga yang ada di sini yang nonton dalam keadaan sehat walafiat dan iman dan Islam tentunya. Amin. Baik. Di malam hari ini pertama-tama kita memohon maaf apabila ada yang tadi atau yang kedepannya ntar lagi ini yang mau diobrolin ada kata-kata atau omongan yang kurang pas atau nggak tepat ya Bang ya, karena sesuai lagunya Haji Rhoma Irama, manusia tempatnya salah dan lupa. Cocok. Semua keadaan, semua situasi ada lagunya. Ada lagunya. Termasuk lagu apa tadi? Masa depan. Nah, baik. Terutama sebelum membahas lagu masa depan ini, ya. Saya itu kurang nyambung aslinya, Bang, ke lagu ini, Bang. Kurang mengenal sepertinya. Ya kenal lah sedikit-sedikit nada-nadanya, tapi nggak kayak lagu keramat, terus gelandangan gitu kan. Sering-sering dibawa. Iya, kalau ini saya jarang mendengar. Iya, jarang-jarang keluar ini. Kalau sampean PRT sering denger ini kalau lagu ini? Jarang. Dengar. Kalau boleh tahu ini rilisnya tahun berapa, Bang? Lupa saya. Aduh, dapat komenan lagi bentar lagi. Oh iya. Ada filmnya ini. Terutama buat para teman-teman, buat para pecinta Rhoma Irama dan Soneta, terutama daerah Jember, kalau mau bergabung di studio masyarakat awam, kami selalu membuka pintu untuk ngobrol keseruan dan juga pesan-pesan moral dari lagu Bang Haji Rhoma Irama di sini nanti. Kalau untuk yang jauh-jauh bisa komen nanti kekurangan kita atau mau nambahin lah
istilahnya ya Bang ya. Ya, ya, betul. Kita bahas bareng nanti di kolom komentator. Iya, ya. Kalau tidak mau salah, tidak akan ketemu dengan benar. Ini maksudnya. Kalau tidak mau salah, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu dengan benar. Tuh. Oke. Jadi kalau salah harus mau. Kenapa? Harapan kita biar tahu kebenaran. Itu maksudnya. Oke. Langsung aja deh. Oke. Lagu masa depan ini, apa pesan-pesan moralnya di balik lirik-liriknya tadi? Coba, apa masih nyambung nggak pada zaman sekarang ini, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di malam hari ini kebetulan malam Kamis ya. Ya. Mudah-mudahan khusus umat Islam seluruh Indonesia sesuai lagu dari Bang Haji Rhoma Irama, masa depan. Masa depan ini jaga-jaga sebetulnya. Lagu masa depan adalah lagu jaga-jaga. Dari kedua orang tua jaga-jaga untuk kepada anak laki-laki perempuan ingin sekolah atau mondok di pesantren, biaya banyak, ini selalu berkorban. Selalu banyak berkorban. Benar. Dan kedua orang tua ini nggak ada perhitungan tentang biaya habis berapapun saja. Tuh. Jadi hakul yakin toh. Kedua orang tua ini hakul yakin kepada anak. Habis berapapun saja. Ini orang tua. Karena tidak sama tahun-tahun lalu, tidak sama dengan tahun-tahun sekarang. Karena sekarang ini banyak saingan, banyak dari sama-sama temannya, diiring HP, entah. Tidak fokus cari ilmu toh sekarang ini. Tapi di situ keputusan kedua orang tua sebetulnya. Sebenarnya ya. Iya, karena kedua orang tua ini selalu kita jaga. Itu selalu pulang mau ke sekolahan, pulang di sekolahan. Jadi dipantau terus sama orang tua sebetulnya di situ. Karena anak ini di antara anak laki-laki dan perempuan ini titipan Allah. Dan kedua orang ini akan pertanggungan jawab tentang dipantau oleh kedua orang tua. Yang kata Pak Joko tadi, mau dong urus. Iya, boleh coba dari lirik awalnya deh Bang. Ya. Dari lirik awalnya. Ini lagunya ya? Iya. Awalnya gimana? Sedari kecil sehingga dewasa, keras berpikir dan peras tenaga. Malam pagi hari sekolah karena harus belajar. Malam hari di rumah masih harus belajar. Juga biaya banyak dikorbankan demi membangun hidup masa depan. Kalau yang dimaksudkan membangun masa depan cuma rumah dan sedan, usaha menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Masa depan sejati, akhirat yang hakiki, tak percuma tenaga, tak percuma biaya, bila hasilnya bahagia abadi. Waduh. Sip. Yes, siap. Sampean sekolah tadi dulu Pak. Sekolah. Lulusan TK. Iya. TK. Oke. Enggak, jujur. Bentar, Pak, Bang. Sampean sekolah dulu, Pak. Sekolah ning Pastune saya. Betul sekolahan. Sampean berarti sampai kelas berapa? Pak sampean. Saya lulus SD. Lulus SD? Iya, lulus SD saya. Sampai SD. Oh. Tapi tak nakal saya. Iya. Nah, berhubungan dengan tadi
ilmu yang hakiki tadi. Ya, Memang banyak kan orang yang pinter, ya. tapi tingkah lakunya yang kurang baik. Nah, ya. Jadi luput dari harapan orang tua. Ya. Jadi gimana itu, Mas? Ini keputusan kedua orang tua. Tidak cukup biaya besar, tidak cukup pakaian mewah-mewah, tidak cukup. Yang pertama titipan Allah untuk anak perempuan laki-laki. Jadi selalu dipantau. Mau berangkat sekolah, pulangnya sekolah, sampai ke rumah ini mau kemana anak yang ada ini. Jadi biar tidak kena sanksi kedua orang tua itu. Kemudian kalau anak ini salah jalan, ya, artinya banyak sekarang ini jadi besar sedikit, banyak ngobrol itu keterlaluan sehingga sampai minum-minuman segala macam wis. Karena selalu tidak diurusi dari kedua orang tua itu. Tuh, tidak dipantau oleh kedua orang tua. Sehingga kedua orang tua ini selalu cari uang, selalu yang penting ada biaya, makan, minum. Ya, enggak cukup di situ. Akhirnya kedua orang tua ini dipintai pertanggungan jawab karena anak kedua ini sebagai titipan Allah. Itu tidak cukup. Dan untuk perbedaannya, Bang, kalau zaman dulu dan sekarang, ya, yang paling menonjol lah. Ya, jauh beda dengan sekarang ini. Karena tahun lalu ini fokus, anaknya fokus, kedua orang tua juga fokus, tidak mikiri keluar. Akal pikiran kedua orang tua ini tidak kemana-mana. Jadi langsung menyentuh kepada Allah. Makan sederhana kita bersyukur dulu. Makan dengan apapun yang ada kita bersyukur. Kenapa? Karena anak takut tidak punya ilmu. Dulu. Kalau sekarang ini HP musuhnya. Iya, segala macam saingan di situ. HP juga karena kedua orang tua karena merasa mewah sehingga ada uang biaya banyak tidak peduli habis berapapun saja di situ. Jadi kan nafsu itu sejelas. Masa depan. Kalau dulu sampean Pak RT, uang sangunya berapa? Kalau dulu 25. Kalau sekarang Rupiah. berarti berapa ya? 2.500. 2.500. Ya. Iya dulu. Kalau dulu mah kan kekurangan. Kurang, butuh biaya dulu. Sekarang kan serba gratis. Rugi kalau udah sekolah sekarang. Demi masa depan. Kalau dulu bukan masa depan, dulu itu. Terus mau ngarep. Saya sepatu lebih betul mun lagunya. Iya dulu kan jarang yang pakai sepatu. Ya. Pakai ceker itu. Berarti enakan zaman sekarang berarti. Kalau dari segi penampilan atau mewah sekarang. Ya, kalau dulu itu sekolah kalau sekarang pakai sepeda listrik. Tasnya pakai resep itu dulu. Kenyer kalau sekarang ini. Jalan kaki dulu berarti. Jalan kaki kan dekat. Dekat. Kalau sampean, Bang? Sama. Dekat. Iya. Jalan lewat setengah sawah itu. Tuh. Kalau saya setengah kilo cuma kan. Dekat. Ada di Besuk Barat. Kalau beli es jombor. Kalau sekarang kan enggak ada es jombor. Buku itu pakai tas enggak dulu, pakai kresek itu. Pakai Resep. Takut kena hujan yang aku. Ceplek itu. Dan enggak dulu sampean punya cita-cita enggak dulu? Sekolah ini mau jadi apa dulu enggak kepikiran? Tidak. Satu titipan saya dan kekal di sini. Kedua orang tua disangui berapapun saja, ini sudah merasa habis. Soal jadi apapun, jadi pangkat, jadi ini, jadi pekerjaan punya ini, tidak ke sana. Ini urusan Allah semua. Itu. Yang penting kita jalani dengan lurus. Dapat ridho kedua orang tua,
pasti ada ridho Allah. Enggak kan gini, sampean kan katanya dari SD yang suka lagunya Rhoma Irama. Iya. Apa gak jadi cita-cita penyanyi enggak gitu? Tidak. Tapi syaratnya saya harus tahu lagunya Bang Haji Rhoma Irama dari awal sampai akhir. Saya ini harus tahu. Gitu maksudnya. Dari SD waktu. Iya, harus tahu. Karena kata-katanya bagus. Artinya dalam lagu ini bisa mencontoh saya gitu. Jadi apapun nanti terserah wes gitu aja. Jadi Pak Guru jadi pangkat ini ya sulit karena saya enggak ke sana. Kalau sampean Pak RT dulu cita-citanya waktu kecil punya cita-cita sampean. Cita-citanya saya ini ketakut ke orang tua. Iya, enggak punya cita-cita, takutnya orang tua. Kalau udah sekolah tanya lu. Lo enggak jujur deh dulu. Pengennya jadi apa dulu? Waktu sekolah. Kalau dulu udah punya cita-cita. Enggak punya kepikiran. Enggak punya cita-cita. Sekarang ini tahun ini. Sekarang tahun ini nih yang mau anak-anak punya cita-cita. Kalau dulu udah punya tanya kok ini. Iya. Kalau zaman dulu Enggak ingin cita-cita. jarang punya cita-cita itu. Paling ke sawah aja kan. Iya, tani itu dah. Enggak punya cita-cita. Kan zaman sekarang juga banyak yang sekolah tinggi. Yang nganggur juga banyak. Dan ada juga nggak sekolah tapi ya jadi juragan, jadi bos banyak juga. Nah, berarti gimana sekolah ini? Ya, karena sekarang ini harus tahu, harus pandai-pandai bersekolah ini. Karena pekerjaan sekarang ini sudah luar biasa dari pabrik. Yang penting punya ijazah pasti masuk. Yang penting punya ijazah harus pasti kerja ini. Ini kan sekarang seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Punya ijazah harus negeri. Jadi Pak Guru, jadi ini kan. Kalau dulu kan nggak ada di pabrik harus Kan bayar dulu, Pak. di apa itu? Ada SPP. Sekarang gratis. Iya yang gratis. Yang swasta tetap bayar, Pak. Cuma tinggal sangunya yang tidak gratis. Sangunya nambah terus. Anaknya 5.000, ibunya 10. Jadi saya ingat kepada orang tua. Di sanguhnya itu misalnya dulu 50 rupiah. Saya ingat itu jual beras. Kadang jual ini, kadang jual ini. Melarat lah maksudnya. Jadi saya ini langsung menyentuh kepada kedua orang tua. Disangu 50.000. Alhamdulillah itu dulu. Kalau sekarang disangu 10.000 nggak ada artinya. Karena orang tua dianggap gampang cari uang gitu. Kalau sekarang. Nggak, ngomong-ngomong sekolah ini kan apa ya? Ada yang bilang penting, ada yang ya biasa-biasa aja. Menurut situ dari dulu sampai sekarang pentingnya sekolah ini sampai seberapa pentingnya menurut situ? Menurut situlah. Ya. Kalau bagi saya sekolah ini kepentingan pertama yang penting kita punya ilmu umum sehingga kalau ketemu dengan pekerjaan ketemu dengan pekerjaan ini yang penting kita ini tidak goblok. Berarti kan penting sekali sekolah. Ya, itu syaratnya. Kan kadang ada orang gini loh, terutama orang desa ya, kampung. Terutama perempuan, Bang. Ya. Alah, sekolah ini perempuan nggak usah tinggi-tinggi. Toh nanti jadi apa? Ibu rumah tangga. Toh cuman kerjanya di dapur masak gitu. Nah, menurut situ gimana? Itu kan kalimat putus asa itu. Karena perempuan ini kadang punya toko besar, bisa ngecek ini. Kan juga kepentingan di sana. Nah, tapi kan kontraknya perempuan ini kan nggak usah kerja, Bang. Aslinya iya, tapi sekarang ini persaingan seperti itu. Ya harus kita lanang wedok sekolah dengan baik sekarang. Lanang wedok berangkat harus cari ilmu tentang sekolahan umum sekarang. Enggak kan, ada benarnya juga sepertinya, Bang. Perempuan kok sekolah sampai S berapa? Toh jadi
masak cuman jadi koki di rumah gitu loh. Karena sekarang ini laki-laki sekarang ini banyak pengangguran. Jadi perempuan ini kadang-kadang sebagian yang ada di depan sekarang ini. Jadi ini. Kemudian suami kadang-kadang ada di rumah. Itu. Jadi sekarang ini sudah begini sekarang ini. Itu. Kadang perempuan hasilnya 100.000 satu hari, kadang suaminya nggak punya penghasilan. Itu harus kita pandai-pandai menghadapi itu sekarang ini. Wajar toh. Ada juga yang tujuannya sekolah hanya mengejar ijazah. Itu yang repot. Pengalaman saya dulu ya, ada salah satu pak guru saya ini bilang kayak gini, kalian itu sekolah jangan cuma ngejar ijazah. Soalnya apa? Ketika lulus, ketika sudah pegang ijazah, gak usah nyampe rumah katanya, Bang. Nyampe depan pintu sekolah aja udah bingung. Mau kemana saya ini? Kadang memang benar, Bang. Dulu saya pegang ijazah, bingung. Wah, mau kemana ini? Mau kemana ini? Mau kerja apa? Gitu. Jadi intinya sekolah ini memang apa ya? Ilmunya itu memang harus dikembangkan atau buat usaha sendiri lah gitu, Bang. Ya, bisa. Kalau cuman ngurus ijazah untuk ngelamar ini, ngelamar. Yang punya ijazah ini kalah sama Pak RT ini. Pak RT tidak punya ijazah. Bisa dapat uang tiap hari. Iya. Semuanya kebutuhan sebetulnya. Ijazah juga butuh. Kalau pengalaman yang punya ijazah. Punya usaha di rumah juga butuh. Jadi kebutuhan itu banyak. Ya awalnya harus kita kejar harus punya ijazah misalnya. Dan itu kan keputusan. Ijazah ini keputusan. Jadi apapun nanti ya sesuai dengan kemauan. Yang penting kita ini tinggal punya bahan toh. Ijazah kan bahan. Mau ngelamar ini boleh, kesana boleh. Jadinya ya sama nggak tahu. Aslinya seperti itu. Balik lagi ke sekolah ini. Perbedaan guru dulu dan sekarang, Bang. Ya. Menurut situ? Guru. Guru. Guru dulu dengan sekarang. Iya. Bedanya. Bedanya itu kalau dulu ini ya Pak Guru ini dulunya itu kan kasar. Bisa ketat itu. Ketat dulu. Ketat tuh. Nempeleng ya. Bisa pakai itu apa ya? Penggaris. Kocok pakai menjelin dulu. Kalau nggak telat sedikit tutup lawang wis. Kalau dulu karena nggak sama tuh dengan sekarang ini. Wis jauh. Sekarang nggak usah nempeleng, ngomong kasar aja dilaporin sekarang. Iya. Tuh kadang-kadang anaknya pindah sekolah lain itu. Itu ya banyak saingan. Wajar toh di situ. Karena umatnya tambah banyak, santri juga tambah banyak, orang pintar tambah banyak. Tambah banyak seperti itu. Kalau dulu yang nggak ada lagi cuma ini, mau pindah kemana jauh, sekolahan jauh gitu. Sekarang dekat-dekat. Wajar. Enggak, kalau dulu itu memang kasar-kasar dulu. Iya dulu. Kalau sekarang lembut gitu gurunya. Ya, kalau nggak lembut ya dilaporin, Bang. Dulu itu kan zaman Pak Sekera itu. Karena dulu Bapak Ibu ini ketat, juga Pak Guru ketat. Ya sesuai toh. Sekarang ini Bapak Ibu nggak ada ketat kepada anak, juga guru sebaliknya. Seperti itu juga itu. Sulit ini. Tuh. Kembali ke laptop. Iya. Oke. Ya, terakhir deh. Samian ngasih kesimpulan dari lagu tadi buat pesan-pesan buat terutama orang tua yang masih menyekolahkan anaknya ini. Ya. Sesuai rap itu. Pesan-pesannya menurut situ, kesimpulannya dari lagu ini. Alhamdulillah semua masyarakat awam seluruh Indonesia, awam khususnya. Salam dari saya pribadi.
sesuai lagu tadi dari Bang Haji Roma Irama, biar nggak percuma biaya, nggak percuma tenaga, maka hasilnya tetap jadi abadi. Tuh. Dan yang pertama itu rapnya itu, kalau yang dimaksudkan membangun masa depan cuma rumah dan sedan, usaha menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Itu kan seakan-akan dimiliki, padahal itu hak pakai. Semua ditinggalkan, hak pakai tuh. Jadi jangan merasa dimiliki. Yang kita pertanggungan jawab ya kedua anak laki-laki dan perempuan itu yang perlu kita luluskannya pengandung. Waduh, lain cerita itu Pak Joko. Oke, sepertinya Pak RT sudah ngedah ini apa ya? Sudah kesirep Pak RT. Dan tadi kan pesan-pesan untuk orang tua, untuk anaknya selalu dibimbing. Nah, untuk buat para pelajar, kejarlah ilmu, cita-citamu juga. Jadi sekolah bukan cuman untuk cari ijazah, tapi cari ilmu yang sesungguhnya, dan terutama iman dan Islam, karena itu pengetahuan yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu